ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat di Masjid Al-Akhawain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam karunia dan nikmat-Nya. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat hidayah, petunjuk, iman dan takwa, iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, khususnya sholat Jum'ah berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat teriring salam, marilah kita perbanyak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan kepada para sahabatnya tanpa terkecuali. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu bil khawatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung khatimnya, tergantung akhirnya. Husnul khatimah, ini kata-kata yang sering kita pakai, yaitu akhir yang baik dari segala kehidupan kita dan amal ibadah kita di dunia ini. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah setiap Jumat memanggil kita, menyuruh kita dengan perantara khatibnya, dengan kalimah yang sering kita dengar, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali kamu dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim. Saat ini sering kita dengar orang dengan mudahnya pindah ideologi, orang dengan mudahnya pindah agama, pindah keyakinan, sehingga seakan-akan ini sebagai mainan buat mereka. Dan juga kita sering mendengar setiap doa yang kita panjatkan, yang kita kirim kepada orang-orang yang telah meninggal supaya menjadi husnul khatimah. Sebenarnya doa ini kurang tepat buat bagi orang yang sudah meninggal. Husnul khatimah ini adalah doa harapan kita selagi kita ataupun orang yang masih hidup supaya menjadi husnul khatimah, yaitu baik di ujung hayatnya, baik di akhir hayatnya, baik di akhir ibadahnya. Inilah yang kita harapkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Idza aradallah bi 'abdin khairan ista'malahu." Qila, "Ya Rasulullah, kaifa yasta'miluh?" Qala, yuwaffiquhu li'amalin salih qablal maut. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Idza aradallah bi 'abdin khairan," apabila Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba, apabila Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba, ista'malahu, Allah akan mempergunakannya.
Ditanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana Allah mempergunakan itu hamba? Yuwaffiquhu li'amalin shalih qabla mautih. Allah akan memberikan taufik kepadanya dengan mengerjakan amal soleh sebelum dia meninggal. Allah akan memberikan taufik kepadanya, kemudahan kepadanya, ridho kepadanya dalam beramal soleh sebelum dia meninggal. Inilah yang namanya husnul khatimah. Yang kita berharap kepada Allah, tetap Allah akan menjadikan kita di sini. Mati kita, meninggal kita, hidup kita juga di dunia ini sebagai hidup yang husnul khatimah, akhir yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak hanya bisa berdoa, tetapi husnul khatimah itu juga harus digapai dengan usaha. Harus digapai dengan usaha semaksimal mungkin. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir hidup kita nanti. Boleh jadi sekarang kita beramal, kita tidak tahu nanti setelah ini ataupun berapa tahun akan datang, atau sebelum kita meninggal, na'udzubillah, kita terjerumus ke dalam dosa. Kita tidak tahu, bapak-bapak, para jamaah. Begitu juga orang-orang yang sekarang mungkin belum mendapatkan hidayah dari Allah. Mereka bergelimang dari dosa, bergelimang dengan dosa. Dan juga kita tidak tahu ujung hayatnya, ujung kehidupannya. Apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa syarat. Yang pertama adalah jujurlah kita sama Allah. Apa maknanya di sini? Jujur kita kepada Allah adalah ikhlaskanlah semua ibadah kita hanya kepada Allah. Kita berikan waktu. Kita coba berduaan dengan Allah. Setelah kita coba, kita dawamkan, kita biasakan berduaan dengan Allah. Apa maksudnya di sini? Kita coba, kita beramal ibadah itu tidak ada orang yang tahu. Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya salat tahajud. Di tengah malam kita berdoa kepada Allah. Di tengah malam kita bermunajat kepada Allah. Yang tahu hanya Allah semata. Orang lain tidak tahu. Inilah artinya jujur sama Allah. Begitu juga amal ibadah yang lain. Kita usahakan sholat kita tidak hanya dilihat orang. Infak sedekah kita tidak hanya dilihat orang. Kita usahakan tidak ada yang orang melihat. Tidak ada orang yang melihat, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah supaya kita tidak riya. Supaya kita tidak ada tujuan lain dalam ibadah hanya untuk menggapai mardatillah, keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, kalau kita biasakan dengan keikhlasan, infak sedekah dengan ikhlas, membaca Quran dengan ikhlas, salat dan segala macam ibadah itu dengan ikhlas, insya Allah nanti kita akan di akhir hidup kita menjadi husnul khatimah. Poin yang lain apa? Yaitu istiqomahlah dalam beribadah. Jangan hari ini kita sholat, besok kita tinggalkan sholat. Hari ini kita puasa misalnya, besok apapun tahun depan kita tidak lagi mau puasa. Hari ini kita berbuat kebaikan, besoknya kita tidak lupa dengan berbuat kebaikan. Begitu seterusnya. Istiqomahlah, kontinulah dalam beribadah. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Bisa aja Allah memanggil kita dalam kita malas-malasan. Bisa aja Allah memanggil kita dalam kita tidak beribadah kepadanya, dalam meninggalkan sholat.
Inilah yang diharapkan supaya kita husnul khatimah, istiqomahlah di dalam beribadah, di dalam keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Firman Allah dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian mereka istiqamah di dalam beribadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat rahmat akan turun kepada mereka dengan mengatakan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kamu. Inilah orang-orang yang istiqamah. Karena bagaimanapun orang istiqamah sampai hayatnya dia istiqamah, akhir hayatnya dia istiqamah, disitulah dia mendapatkan husnul khatimah. Poin yang lain adalah bersegeralah dalam melakukan kebaikan. Badiru bil a'mali sholihah. Jangan ditunda-tunda di dalam berbuat kebaikan, di dalam berbuat amal soleh. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, badiru bil a'mali sholihah fasatakunu fi'atan kaqi'atil lailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kamu wahai umat Islam, wahai orang-orang yang beriman dengan amal soleh. Fasatakunu fi'atan, nanti akan ada yang namanya fitnah-fitnah. Baik itu fitnah subhat ataupun fitnah syahwat. Yang mana fitnah itu kaqi'atil lailil muslim, seperti potongan malam yang gelap gulita, yang manusia tidak tahu arah dan tujuan, karena malam itu adalah malam yang sangat gelap gulita. Sehingga manusia apa? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang paginya dia bisa beriman, sorenya dia bisa kafir. Begitu juga seseorang sorenya beriman, sorenya dalam beribadah kepada Allah, paginya dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa sebabnya? Yabi'u dinahu min bi'aradin minad dunya. Karena dia menjual agamanya dengan sebagian dari kehidupan dunia ini, yang mana kehidupan ini akan ditinggalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lihat banyak sekali fenomena orang-orang yang menjual agamanya dengan dunia. Karena pingin jabatan, karena pingin uang, karena pingin naik pangkat dan sebagainya, dia jual agamanya dengan dunia yang sangat hina ini, yang akan ditinggalkannya. Sehingga hari ini dia mukmin, besok dia kafir. Dia putar balikkan itu agama. Dia putar balikkan itu tafsir-tafsir Al-Quran. Karena apa? Karena menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual kepemahamannya tentang Al-Quran dan sebagainya. Yang dari kecil dia belajar Al-Quran, setelah dia besar, setelah dia tua, dia menjual agamanya. Ini sering kita lihat sekarang. Bagaimana orang-orang liberal, orang-orang Syiah, dan sebagainya, orang-orang munafikun, menjual agamanya dengan dunia ini. Inilah yang sangat kita sesalkan. Contohnya aja, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Dan mereka katakan semua agama itu benar di sisi Tuhan. Ini adalah menjual agamanya dengan dunia ini. Dan mereka katakan setiap orang yang penting dia beramal soleh, walaupun dia agamanya bukan Islam, bisa masuk surga. Jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin."
Barang siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, Allah tidak akan terima semua amal ibadahnya. Baik pun orang itu orang yang baik selama di dunia, baik pun dia gemar bersedekah, baik pun akhlaknya baik selama di dunia, selagi dia tidak beragama Islam, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat menjadi orang-orang yang merugi, masuk ke dalam nerakanya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Inilah orang-orang yang menjual agamanya dengan dunia ini. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita badiru bil a'malis sholihah. Bersegeralah kita beramal soleh. Kita mungkin di masjid ini sekarang tenang-tenangan aja. Ya, boleh jadi besok ataupun kapan ada yang mengiming-iming kita dengan sebagian dari dunia ini, dengan uang, dengan jabatan, dengan kenaikan pangkat, dengan proyek. Boleh jadi hari ini kita iman, besok kita jadi kafir. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan ini adalah kita khawatirkan kita hidupnya bukan husnul khotimah tetapi su'ul khotimah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah surat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya, bagaimana supaya kita husnul khotimah? Tidak lain adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijadikan orang yang husnul khotimah. Karena bagaimanapun husnul khotimah ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menerka. Kita juga tidak bisa mengatakan kita insyaallah akan husnul khotimah. Tidak. Semuanya itu tergantung Allah. Makanya setelah ikhtiar tadi, setelah amal ibadah tadi, poin-poin tadi yang khatib sebutkan, yang terakhir adalah marilah kita memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti doa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang memutarbalikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati kami di dalam agamamu. Ini doa yang harus kita sering-sering baca. Dan juga ada doa juga dalam Al-Qur'an. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, la tuzigh qulubana. Janganlah kau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Berilah kami rahmat-Mu ya Allah. Inilah doa-doa yang harus kita panjatkan sering kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita khawatir ya, dunia ini semakin banyak fitnah-fitnah. Fitnah ini kita tidak bisa menebak. Hanya Allah lah yang bisa memberikan kita hidayah supaya kita tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.